Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Baik. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat terus ya dan harus semangat dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Sebelum kita belajar, KM Sorik silakan pimpin berdoa ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Tapi sebelumnya, kalian harus mengisi daftar hadir di Google Form ya. Linknya sudah Ibu share di WA Group ya. Nanti jangan lupa kalian untuk mengisi daftar hadir di sana. Materi yang kita bahas adalah ketimpangan sosial. Masih berlanjut dari materi sebelumnya tentang globalisasi. Jadi ketika kalian paham tentang globalisasi, ketimpangan sosial pun akan mudah ya. Nah, melalui pembelajaran discovery learning, kalian peserta didik dapat menganalisis akibat dari ketimpangan sosial dengan baik. Seperti itu ya. Nah, Ibu sudah share ke kalian tadi modul yang mempelajari atau membahas mengenai ketimpangan sosial. Sudah kalian download anak-anak modulnya? Sudah Bu. Oke, bagus ya. Sekarang kalian baca dulu ya modulnya. Kemudian nanti kalian utarakan di modul itu ada apa saja ya. Oke, sudah cukup ya bacanya ya. Siapa yang mau menjelaskan apa yang kalian baca tadi? Khususnya mengenai pengertian ketimpangan sosial. Saya Bu, ketimpangan sosial merupakan kondisi perbedaan yang mencolok antara suatu keadaan dengan keadaan lainnya Bu. Ini siapa yang bisa menganalisis maksud dari gambar ini? Aku Bu. Silakan Ika. Gambar tersebut juga termasuk ketimpangan sosial Bu, di mana gedung-gedung tinggi bersebelahan dengan rumah-rumah kumuh. Oke, jadi ini termasuk contoh dari ketimpangan sosial ya, bagus sekali Ika. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, dari modul yang kalian baca, siapakah yang mau menyebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan sosial? Sifat Bu. Boleh Siva. Ada faktor alami dan non-alamiah. Ada faktor alami dan faktor non-alamiah. Betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Boleh, Fajar. Perbedaan sumber daya alami dan kondisi geografis Bu. Oke, yang mau menambahkan? Bagus sekali ya Fajar. Berupa pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, Betul. kondisi individu, serta kondisi demografis Bu. Oke, betul ya, ada 4. Jadi ada alami dan non-alami. Nah, Ibu ingin kalian mencari sendiri materi-materinya. Jadi Ibu akan buat kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Kemudian setiap kelompok akan dibagi subbab dari faktor penyebab ketimpangan sosial yang tadi. Kemudian kalian menemukan 3 kata kunci. Harus menemukan 3 kata kunci dari pengertian tersebut. Ya. Kemudian diskusinya secara virtual nanti Ibu masuk ke Google Meet kalian melihat ya. Kalian jadi bikin Google Meet sendiri. Kalian isi. Nah, lembar analisis. Misalkan untuk yang pertama ya, ketimpangan sosial pengaruh globalisasi. Nah, analisis faktornya apa? Kalian tulis di sini. Berdasarkan hasil diskusi. Kata kuncinya apa? Kalian tulis di bawahnya. Paham? Paham anak-anak? Paham Ibu. Oke. Paham Bu. Paham ya. Oke teman-teman, jadi apa aja ini yang kita cari dari faktor penyebab ketimpangan sosial yang berasal dari pengaruh globalisasi? Yang pertamanya kita masukin aja dulu pengertian globalisasinya.
Betul. Hubungan globalisasi dan ketimpangan sosialnya. Tapi entong iya teh nanti udah dibatasi jadi ulah melebar teh kan pengertian globalisasina mungkin juga materi anu minggu lalu gitu Nya anu ketimpangan hanya sorry. hubungan Ya, dan ketemu nih pengertian Oke. globalisasi menurut Thomas sama Malcolm. Aku copy paste dulu ya. Berarti kata kuncinya tidak terbatas ruang, waktu, dan mendunia ya? Ya itu mesti. Oke, aku tulis dulu ya. Baca dari modul ya, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Ya udah, nanti tinggal disalin ke PowerPoint ya. Iya. Oke, bahan presentasi ya. Iya, nanti kalian presentasi ya. Diskusinya sudah bagus, Ibu perhatikan. Tapi kendala jaringan ya, maklum. Ya udah, nanti Ibu tunggu presentasinya. Oke, waktu untuk berdiskusi sudah habis. Semuanya sudah gabung kembali di Google Meet Ibu. Nah, sekarang untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan melakukan kegiatan diskusi kelompok jadinya ketimpangan sosial yang berasal dari pengaruh globalisasi. Ya. Pengaruh globalisasi terhadap ketimpangan sosial. Ya. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, budaya, dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan manfaat globalisasi dan mencapai kemajuan. Sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu merasakan manfaat globalisasi akan mengalami ketertinggalan. Kata kuncinya adalah pertukaran informasi, perbandingan, gaptek, dan high teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman bila ada yang ingin ditanyakan. Itu bisa ditolak sehingga tidak menyebabkan ketimpangan sosial ataupun masalah-masalah yang lainnya. kalau menurut kelompok kami globalisasi itu tidak dapat ditolak selagi setiap manusia mengalami perubahan menjadi modern, maka secara tidak langsung akan terbawa kepada globalisasi dan akan menyebabkan ketimpangan sosial. Ya, bagus sekali. Izin bertanya, globalisasi mempengaruhi ketimpangan sosial dalam bidang apa saja? Izin menjawab, Silakan Dinda. pengaruh globalisasi akan menyebabkan ketimpangan sosial dalam banyak aspek. Bisa dari ekonomi, ada yang kaya dan miskin. Dari aspek budaya juga ada budaya yang diikuti dan ada budaya yang ditinggalkan. Oke, bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus-bagus dan jawabannya juga bagus. Silakan presentasi kali ini dari kelompok 1 siapa yang akan menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan Putri. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial adalah pengaruh globalisasi, di mana akan menyebabkan ketimpangan dalam berbagai aspek, bisa ekonomi, teknologi, serta sosial budaya. Dan siapa yang akan menyimpulkan secara menyeluruh pembelajaran kita kali ini? Saya Bu. Silakan Silvi. Ketimpangan sosial merupakan kondisi perbedaan yang mencolok antara satu hal dengan hal yang lainnya, serta bisa dipengaruhi oleh faktor internal yang terdiri dari perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis, serta faktor non-alami terdiri dari pengaruh globalisasi, kebijakan pemerintah, faktor internal individu, serta kondisi geografis. Ya, bagus sekali Silvi ya, sangat lengkap. Sudah Bu. Terima kasih Vi. Nah, sekarang waktunya kita post test. Linknya sudah Ibu kirim. Ibu akan menggunakan platform Quizzes ya, kode dan linknya Ibu kirim ke grup. Nah, post testnya sudah selesai. Sekarang giliran siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini atau yang mau menyampaikan kesan-kesannya belajar sosiologi pada kesempatan kali ini. Saya Bu. Silakan Tulansyah.
Pembelajaran kali ini mengajarkan kita mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi di kehidupan manusia yang harus disikapi dengan baik, Bu. Betul, betul sekali ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan Alifa. Pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, Bu, karena kita dituntun mandiri untuk mempelajari materi, menjelaskan kembali, dan mempertanggungjawabkan hasil diskusi dengan cara menjawab pertanyaan, Bu. Iya, bagus. Betul ya. Nah, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Ya, Ibu cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Terima kasih anak-anak. Tetap sehat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.